Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah atas kebaikan hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Dan alhamdulillah satu nikmat yang masih Allah amanahkan dalam hati kita, yaitu nikmat iman. Dari sekian banyak kenikmatan, nikmat iman inilah yang menjadi nikmat yang paling pokok. Kenapa? Karena kalau sampai nikmat ini tercerabut dalam hati kita, maka kita bukan hanya akan merugi baik di dunia, tapi nanti di akhirat. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa orang beriman itu kalaupun ternyata banyak kesalahannya, banyak dosanya, banyak keburukannya, dan ternyata dia tergelincir ke dalam neraka, mereka tidak akan abadi. Mereka tidak akan abadi. Sebagaimana Nabi SAW pernah menceritakan orang yang keluar dari dalam neraka sambil merangkak. Dan dia juga masuk ke dalam surga sambil merangkak. Dan itulah yang diceritakan oleh Nabi sebagai orang yang beriman yang paling terakhir dikeluarkan dari dalam neraka, dan dia menjadi orang yang beriman yang terakhir masuk ke dalam surga. Kebaikannya satu, dia masih punya iman. Dan dengan nikmat iman, jamaah sekalian, kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang gak kelihatan. Kita percaya adanya pahala, kita percaya adanya dosa, sekalipun pahala dan dosa itu gak kelihatan. Dan dengan nikmat iman kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dari mulai alam arwah, ini proses penciptaan manusia. Fase perjalanan kehidupannya itu dimulai dari alam arwah. Ditiupkan kemudian ke alam rahim, lahir ke alam dunia, dan nanti kita akan singgah sebentar di mana? Di alam kubur. Percaya alam kubur? Jawab lain Jumatan ini. Ayo. Percaya alam kubur? Udah dicek? Ada mau ngecek hari ini? Gak ada, karena sudah pada beli baju lebaran. Kenapa setiap kali ditanya ada yang mau ngecek alam barzah? Nggak ada. Kenapa? Karena kita yakin. Sekiranya kita nggak yakin alam barzah itu ada, mati aja gitu. Tapi ternyata kita yakin setelah kehidupan di dunia kita ada kehidupan yang lain. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang adab, dan ini merupakan sebuah kesunahan. Kalau melewati pekuburan kita bilang apa? Awas bilang permisi ya. Bilang salam, doa terbaik buat para penghuni kubur dengan menyampaikan assalamualaikum ya ahlal kubur, atau dengan mengucapkan assalamualaikum ya ahlal dia. Ini biasanya menjelang Idul Fitri gitu ya. Sebagian saudara-saudara kita atau bahkan kita berziarah kubur misalnya. Saat kita akan memasuki pemakaman, ini sebuah kesunahan, ucapkan salam terlebih dahulu, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dan kalau sudah salam gak usah nunggu jawabannya. Gak usah. Justru akan semakin repot kalau ada yang jawabin waalaikumsalam gitu. Jadi udah masuk aja, gak usah berdiri di depan pemakaman. Kenapa Pak belum masuk, belum dijawabin Ustaz? Ngeri ya. Jadi masuk aja, karena memang salam kita tuh bermanfaat buat mereka, bagi orang-orang yang memiliki iman. Nah jamaah sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nikmat iman, sekalipun kita nggak pernah ngecekin alam barzah itu ada ataupun tidak, tapi kita percaya itu iman. Dan dengan nikmat iman ini jamaah sekalian, setiap kebaikan yang kita lakukan itu bernilai pahala. Kita main air nih, bahasa kitanya wudu, itu satu tetesnya
diganti oleh Allah dengan digugurkan dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddu'a tsumma yatimmal wudu." Barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kharajat dunubuha, maka berguguranlah dosa-dosanya, hatta min tahti azfariha, sampai dosa itu menetes dari ujung-ujung kuku. Gitu. Jadi apapun itu bagi orang beriman tuh ladang pahala. Senyumnya bernilai sedekah, benar gak? Senyum kita di hadapan saudara kita bernilai sedekah. Makanya tadi kotak infak lewat disenyumin aja Pak ya. Ada tuh, saya kan di depan, jadi ngelihat kotak infak lewat tuh, ngelihat aja lewat, senyum ya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, itu keuntungan orang beriman dari sekian keuntungan yang akan kita dapatkan tentunya. Nah hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahas satu hadis yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, berkenaan dengan apa? Dengan 4 permata yang Allah titipkan ke dalam diri Bani Adam. Jadi Bani Adam itu jamaah sekalian, itu kerennya di situ. 4 permata kurang lebih. Ya 4 permata. Punya permata di rumah? Nggak punya. Ya, berarti sama kan gitu. Sini saya memastikan aja ya, nggak usah tegang. Ditanya kok tegang. Sama, saya juga nggak punya. Tapi dalam satu kesempatan, ini tahadus bin nikmah ya. Jadi dalam satu kesempatan saya pernah mengunjungi Dubai. Ada satu jamaah bilang, Ustadz minta ditawarkan permata. Saya ngebayangin permata ditawar itu gimana ceritanya. Kalau nawar baju mungkin oke lah ya, nawar baju. Ini nawar permata itu gimana? Ya sudah, karena gak enak kayaknya kita tawarkan. Deal harganya sekepal ini aja nih, kepalan tangan kita. Saya bilang ini udah deal nih, berapa harganya Ustaz? 1,5 M. Ada nggak uangnya? Ya ada Ustaz, 1,5. Ini udah beli nih. Dia bilang apa? Saya ini Ustaz, permata bukan cuma satu, ada aja di rumah. Tapi saya tidak menemukan ketenangan saat saya bisa membeli ini. Saya itu justru kalau udah tenang itu, kalau sudah berada di Masjid Nabawi, kalau sudah mulai tawaf, kalau sudah mulai sa'i dan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh. Itu adilnya Allah ya mas kalian. Jadi kenapa diceritakan itu adilnya Allah, bahwa Allah itu tidak meletakkan ketenangan itu pada benda. Sekiranya Allah itu hanya meletakkan ketenangan pada benda, bingung kita hari ini. Misalnya Allah hanya meletakkan ketenangan itu di permata, kita nggak punya permata nggak tenang sepanjang hidup. Tapi kan ternyata tidak, Allah itu menurunkan ketenangan di mana? Di hati. Kita misalnya nggak mesti umroh di bulan Ramadan, tapi kita berada di masjid ini, kalau Allah titipi ketenangan dalam hati kita, kita tenang. Tapi ada nggak orang yang berumroh hatinya gelisah? Ada. Bahkan saat tawaf juga jamaah curhat, Ustaz saya itu kok belum tenang ya. Mungkin ada masalah, coba diingat-ingat sambil istighfar. Sampai ke Hajar Ismail, kemudian dia ingat, Ustaz kayaknya saya durhaka betul sama ibu. Ya sudah, belum selesai nih tawafnya, dia pergi ke samping, dia telepon ibunya nangis-nangis. Udah gitu tenang. Karena memang ketenangan itu Allah tidak meletakkannya pada tempat, pada benda, tapi Allah letakkan di sini. Dan itu kita tidak jumpai sekalipun di ketinggian atau di tempat yang sepi, di kedalaman, enggak juga. Karena ketenangan itu murni Allah yang kasih. Sebagaimana Allah menyampaikan, Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Cuman Dia Allah yang mampu menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Nah jamaah sekalian, saya membayangkan satu kepalan aja 1,5 M. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwa di dalam diri Bani Adam itu ada 4 permata. Jadi kalau kita dijual laku berapa kira-kira? Kalau satu permata aja 1,5 M. Paham ya? Belum pada sahur, nggak seru. Baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke 4 permata ini, saya ingin cerita sedikit tentang iblis laknatullah. Tahu iblis? Nggak tahu. Udah kenal? Belum, nanti kenalan ya. Nah, iblis ini ceritanya gini. Allah dalam satu kesempatan itu pernah menyampaikan kepada para malaikat dan juga jin bahwa Allah akan menciptakan satu makhluk dan dia akan menjadi khalifah di atas muka bumi. Dia akan menjadi penghuni bumi. Nah, dulu gitu ya, para jin ini semuanya lurus-lurus aja dalam peribadatan. Lurus. Nggak ada yang menduakan Allah dengan apapun. Termasuk jin yang satu ini yang kelak nanti dia punya gelar iblis plus ar-rajim. Ya. Nah,
Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat nggak dulu ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat, include di dalamnya jin. Kenapa nggak disebutin jinnya? Karena jin itu barengan aja sama malaikat, sebaris di dalam ketaatan. Apa kata Allah? Aku akan menciptakan satu makhluk yang dia akan menjadi penghuni bumi. Nah, saat itu sudah mulai nggak nyaman nih. Jin yang satu ini ada masalah dia. Sampai kemudian jin ini bertanya, siapa sih yang akan menjadi penghuni bumi? Adam namanya. Di mana dia diciptakan? Ya, malaikat gak ada yang tahu kecuali Allah. Sampai kemudian ditemukan satu tempat di mana Nabi Adam alaihissalam selesai diciptakan. Dan itu belum ditiupkan ruh. Dan kisah ini kita nggak bakal jumpai di kitab-kitab biasa. Dia hanya akan dijumpai dalam kitab-kitab tafsir. Ada sosok Nabi Adam yang belum ditiupkan ruh. Nah, jin ini ketemu nih sama Nabi Adam. Oh, ini ternyata makhluk yang akan menjadi penghuni bumi. Makin dekat dia makin takjub. Makin dekat lagi makin takjub. Maka dia masuk melalui matanya. Bisa nggak sih sosok itu dimasuki oleh jin? Bisa aja. Jangankan sosok yang belum ditiupkan ruh. Kita nih yang sudah sempurna dari segi penciptaan. Dan sudah ada ruhnya. Bisa nggak dimasukin jin? Bisa. Sebagaimana sabda Nabi bahwa syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darahnya. Masuk dia bisa-bisa. Maka saat masuk ke bagian mata dia takjub betul, ini apa nih? Ada retina, ada pupilnya, gitu ya. Kemudian ada bola mata dan seterusnya. Dia masuk lagi ke dalam, ke bagian kerongkongan. Nah di sini dia mulai bertanya, ini apa ini? Ternyata itu adalah tempat keluar masuknya udara. Terus di situ juga nanti akan masuk makanan, minuman. Makin lagi dalam dia ketemu dengan paru-paru, ginjal, liver, empedu, dan sampai ke usus 12 jari. Bahkan dalam bahasa redaksi tafsir itu ta'juban li khalqil Adam. Jin yang satu ini itu merasa takjub betul terhadap penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Maka kita akan lanjutkan nih kisahnya dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat dan jin di dalamnya itu untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Fasajadu illa iblis. Maka semuanya bersujud kecuali iblis. Nah, itulah kali pertama jin yang satu ini Allah gelari dia sebagai iblis. Dulunya enggak. Dulunya bakal punya gelar kemuliaan dia, Ajazil, pimpinan dari para malaikat. Keren nih jin nih. Nah, saat itulah kemudian Allah memberikan gelaran yang pertama siapa? Iblis. Dan siapa iblis ini ya Allah? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis ini dari bangsa jin dan dia mendurhakai perintah Tuhannya. Tahu nggak ketika ditanya oleh Allah, ini kisah ini kita hafal betul kisahnya. Dari kecil kita diceritain. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam id amartuk. Kenapa engkau nggak mau sujud kepada Adam padahal itu perintahku, kata Allah. Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu. Aku loh lebih baik dari dia. Alasannya apa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Itu kata iblis. Engkau lo ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Makanya sampai hari ini iblis nyesel betul dia. Sedih dia. Dia nggak ngerti harga tanah di IKN. Jangankan IKN, tanah Balikpapan 2 juta 3 juta kok, nggak main-main. Bener nggak sih? Seriusan ini. Orang itu dari dulu nggak pernah ada yang bangga karena banyak api. Nggak ada yang, saya belum pernah mendengar ada orang curhat, saya kemarin api saya gede banget, habis satu rumah. Nggak ada. Justru orang itu kalau bangga itu kalau punya banyak tanah. Tanah saya sih nggak banyak, cuma 10 hektar. Sambil nunduk tuh, tapi merendah untuk meninggi. Udah paham betul lah ya konsepnya. Jadi merendah untuk meninggi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika iblis mengatakan aku lebih baik daripada dia, itu sebenarnya dia sedang membohongi dirinya sendiri. Ya, karena dari awal, tadi saya sudah ceritakan, dia sudah takjub duluan. Kalau bahasa anak-anak kita, udah kena mental duluan dia. Ya kan masuk aja udah keren banget nih.
Manusia itu sempurna dari segi penciptaan. Coba perhatikan. Allah tidak mengatakan menciptakan bumi itu dengan sebaik-baik penciptaan, enggak. Bahkan surga yang menjadi tempat akhir kita insya Allah nanti, yang kita harapkan bahkan surga Firdaus, Allah nggak menyampaikan telah kuciptakan surga itu sebaik-baik penciptaan, enggak. Tapi untuk manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Beda kan? Beda. Telah kuciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan, itu manusia. Jadi ketika jin itu masuk ke dalam tubuhnya Nabi Adam nih, kenapa dia merasa takjub? Karena memang sempurna. Dan jin gak punya itu. Makanya yang paling banyak penyakitnya kayak kita ini, kolesterol, asam urat, darah tinggi, gagal ginjal, penyempitan pembuluh darah, ya kan? Dan jin gak punya. Kita belum pernah menemukan misalnya malam Jumat ada pocong ngesot. Kenapa pocong ngesot? Asam uratku kambuh. Jadi kalau loncat-loncat gitu kan, karena kambuh asam uratnya ada? Enggak ada. Karena memang mereka nggak punya itu. Sebagaimana Ibunda Aisyah menyampaikan, khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan diciptakan jin itu dari api yang menyala. Dan dia nggak punya kayak kita. Selengkap ini, masya Allah. Nah, dari sini kita belajar bahwa kenapa sampai Allah memerintahkan kepada para malaikat dan juga bangsa jin kala itu untuk sujud kepada Nabi Adam, karena memang Nabi Adam punya banyak kemuliaan. Selain ilmu pengetahuan, dari segi penciptaan juga udah sempurna. Nah, maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita. Jadi tadi mukadimahnya supaya kita paham kenapa manusia itu sampai diminta untuk disujudi dalam tanda kutip ya, sebagai bentuk penghormatan. Nabi SAW bersabda, arba'atu jauharin fi jismi bani Adam. Ada 4 permata yang diletakkan oleh Allah pada diri Bani Adam. Tapi 4 permata ini dia bisa rusak. Yuziluha bi arba'ati asyir. Dan 4 permata ini sekalipun sudah dititipi nih kepada Bani Adam, dia bisa rusak dengan 4 hal juga. Jadi Allah titipi kita berapa permata? 4. Dan yang bisa merusaknya juga 4. Adapun kata Nabi SAW yang dimaksud dengan permata-permata itu 1, al-aqlu, yaitu akal. Yang kedua ad-din, agama. Yang ketiga al-haya, rasa malu. Dan yang keempat amal soleh. Nah, baik kita bahas satu-satu. Permata yang pertama adalah akal. Fal-ghadabu yuzilul aqla. Kemarahan itu bisa merusak permata yang pertama, yaitu akal. Catat baik-baik, dihafalkan. Jadi kemarahan itu bisa merusak permata yang pertama, yaitu akal. Nah, akal ini sekalipun dia permata, dia bisa rusak. Dengan apa? Dengan kemarahan. Ada pepatah Arab mengatakan awwalul ghadabi jununun. Awal dari kemarahan itu kegilaan. Coba lihat orang-orang yang lagi marah itu, mirip kayak orang gak berani jawab ya. Gak apa-apa, jujur aja. Orang yang suka marah itu mirip seperti orang gila. Dia teriak-teriak gak karu-karuan, mencaci maki pasangan hidupnya, mencela anaknya, bahkan teriak ke tetangganya. Benar gak? Ya. Tapi kalau sudah mereda kemarahannya, malu sendiri dia. Wa akhiruhu nadamun, dan akhir dari kemarahan itu penyesalan biasanya. Bisa ada orang tua nih, saking marahnya mukulin anaknya. Anaknya sudah sesenggukan. Maafin ayah nak ya, telat. Ya, telat. Orang anaknya sudah sesenggukan baru minta maaf. Makanya jangan mudah untuk mengumbar kemarahan. Nah, tapi saya ingin sampaikan bahwa marah itu adalah fitrah. Marah itu adalah fitrah. Dia nggak bisa nih minta kepada ya Allah, hilangkan saja kemarahan itu dalam diri hamba ya Allah, nggak bisa. Karena dia adalah fitrah. Sekiranya nih, gak mas kalian bisa mumpung malam Lailatul Qadar misalnya, so meminta aja sama Allah supaya dihilangkan rasa marah. Misalnya Allah kabulin nih, dicabut tuh kemarahannya dalam hatinya. Kebayang nggak kalau pas lagi ada maling masuk malam-malam? Masnya mau maling ya, pasti mau maling, ya kan? Tuh di kamar depan saya naruh emasnya di situ. Karena udah nggak punya rasa marah. Jadi marah itu adalah fitrah. Dan dia hanya sebatas satu jenis dari jenis-jenis emosi. Tapi kan kita sekarang itu konotasi emosi itu pasti negatif. Misalnya ada orang mudah marah, kita bilang apa?
Sudahlah jadi orang gak usah emosian gitu kan. Padahal marah itu hanya satu jenis di antara jenis-jenis emosi. Sebagaimana kita tertarik dengan lawan jenis, suka, duka, kecewa gitu. Termasuk di dalamnya apa? Marah. Jadi marah itu adalah fitrah. Makanya di dalam Islam marah itu tidak dilarang. Adapun yang kita tahu, Ustaz, mana ada nggak dilarang? Dilarang dalam Islam. Mana hadisnya? Itu Ustaz pasti nggak hafal. Yang mana? La takdok falakal jannah. Janganlah marah maka bagimu surga. Anak-anak TPA hafal betul itu, Pak. Baru terima hadis itu pulang, dia murojaah atau murojaah ya. Dia mengulang hafalannya di telinga kita. La takdok falakal jannah. Janganlah marah maka bagimu surga. Bikin emosi kan? Memang yang disampaikan hadis, tapi cara dia itu nah. Nyindirnya Masya Allah kelewatan betul ya. Diulang sampai 100 kali di rumah, bayangin coba. Itu nyindir bapak mamanya sebenarnya. Janganlah marah maka bagi itu aja terus dari pagi sampai mau tidur. Ya kan? Nah, karena keterbatasan bahasa Indonesia dalam mengartikan bahasa Arab, maka diartikan janganlah marah maka bagimu surga. Benar Ustaz, gak dilarang enggak? Ada hadisnya enggak? Ada. Suatu hari Nabi SAW pernah menyampaikan, dan ini dari sahabat Abu Darda. Gimana kisahnya? Nabi SAW menyampaikan, kalau kalian ada salah seorang di antara kalian dalam keadaan marah, wa huwa qaimun, dan dalam keadaan berdiri, maka duduk. Pernah dengar ya di sini ya? Jadi kalau kalian dalam keadaan marah dan posisi kalian berdiri, maka duduk. Kalau masih marah juga tidur. Kalau masih marah juga ambil wudhu. Kalau masih marah juga salat. Nah, pertanyaan saya sederhana. Proses seseorang dari berdiri, duduk, baring, wudhu, salat, itu proses menahan marah atau merilis kemarahan? Merilis, bukan menahan. Ya, merilis. Ditukar dengan doa terbaik, ditukar dengan surga, itu proses merilis kemarahan. Paling tidak nih kalau pas berdiri kita lagi marah-marahnya 100% kemarahan, di bawah duduk turun 80. Di bawah baring turun 60 nih, 60% nih. Terus di bawah wudhu turun jadi 40. Di bawah salat paling sisa 20 kemarahannya. Nah setelah itu harapannya balik lagi kewarasan akal kita itu. Balik lagi kewarasan akal. Karena apa? Karena sekalipun kemarahan itu adalah fitrah, tapi dia rentan sekali ditunggangi oleh syaitan. Yang lain nih, kita ambil hadis yang lain dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kami ini gitu dulu pernah duduk-duduk bareng sama Nabi. Ada dua orang yang saling mencaci di zaman Nabi loh. Jadi jangan kita gambarin semua sahabat lurus saja semuanya, enggak juga. Ada yang temperamen, ya ada juga. Ini Nabi buktinya. Di hadapan Nabi, bayangin. Jadi kami tuh waktu duduk sama Nabi, ada dua orang yang saling caci memaki. Satu di antara keduanya itu sama-sama saling mencaci. Fal ahmar wajhahuma. Jadi wajah keduanya itu memerah. Sampai keluar urat-urat lehernya itu saking marahnya. Lalu apa yang disabdakan oleh Nabi? Inilah a'lamu kalimatan. Sungguh aku mengetahui satu kalimat. Lau qalaha, sekiranya kalimat ini diucapkan atau dikatakan oleh keduanya atau salah satunya aja, la dhahaba anhu ma yajidu, niscaya kemarahannya akan pergi, akan hilang. Apa itu wahai Rasul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa? Ayo coba 1 2 3. Gampang? Gampang karena lagi normal. Coba lagi marah. Belum tentu Pak kalimat yang sederhana ini bisa keluar dari lisan kita. Dan apa hubungannya antara seorang lagi marah kemudian baca ta'awudz? Bukankah marah itu adalah fitrah? Karena sekalipun dia adalah fitrah, dia mudah sekali untuk ditunggangi oleh syaitan. Jadi kalau pas pulang nih bapak-bapak ngelihat wajah istrinya nggak enak dilihat, gak usah pakai marah, cukup didekatkan dan bisikan di telinganya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dia itu reaksi berarti keserupan ya. Gitu. Ya udah nggak usah dimarahi, datang aja ta'awudz. Kenapa ya? Wajah budak gak enak dilihat gitu. Jadi jangan marah. Ya, sekalian diruqyah ya kan. Nah, yang jadi suaminya. Nah, baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Nah, jadi nggak dilarang marah itu, nggak dilarang. Karena dia fitrah. Yang boleh itu adalah merilis kemarahan. Dirilis. Gini, ada satu
kesempatan, dalam kesempatan parenting itu saya mengisi parenting, ada seorang ibu angkat tangan. Kalau sudah ibu angkat tangan ini udah nggak enak hati kan ya. Ini pasti lebih banyak curhatnya dibanding dengan pertanyaannya masalahnya. Betul tuh diangkat tangan Ustaz. Ya. Ustaz tadi kan menyampaikan bahwa kita itu bisa menukar kemarahan dengan doa terbaik. Betul. Jadi Islam itu tidak melarang marah. Betul. Kayak ngeresum gitu kan akhirnya. Iya dengerin aja sudah. Terus Bu, saya pernah men-challenge diri saya untuk tidak marah seminggu. Keren Pak. Ada nggak yang seminggu nggak marah sama anaknya di sini? Nggak ada ya. Baru mau saya kasih hadiah 50.000. Ya. Nggak jadi sudah telat. Baik, jamaah sekalian dari Allah. Dia bilang apa? Saya sudah men-challenge diri saya itu tidak marah terhadap anak saya itu seminggu. Saya udah bahagia betul kan? Saya mau ceritain di majelis taklim gitu kan, ternyata ada seorang ibu yang bisa men-challenge dirinya untuk tidak marah selama 7 hari. Terus Bu, opname saya Ustaz. Saya hafal betul kisah kan emang kejadian ya. Berapa hari Bu? 3 hari. Jadi nahan marah 7 hari, opnamenya 3 hari. Kebayang kalau 2 minggu ya. Bisa semingguan dia tuh. Dia opname. Dan ini kisah nyata. Makanya saya sampaikan, kita tidak dilarang untuk marah. Karena marah itu tidak dihitung sebagai dosa. Jadi Ustaz marah nggak dosa? Enggak. Yang dosa itu adalah dampak dari kemarahan. Dampak dari kemarahan. Kebayang nggak saat kita marah dihitung dosa? Baru tarik nafas aja udah dosa. Tarik nafas nih. Bapak marah ya? Iya, dosa. Kalau sekiranya kemarahan itu dihitung sebagai dosa. Saya yakin jamaah sekalian yang udah biasa ngaji, ikut pengajian. Kalau lagi marah itu kan wajahnya diso-imut-imutin gitu kan. Dengan doa terbaik, kamu tuh Nana, soleh kamu. Yakin gak saat bilang soleh hatinya itu lega gitu? Enggak juga. Gitu ya. Tapi karena ikut parenting bilangnya apa? Masya Allah nak, soleh kamu nanti. Dalam hatinya tuh marah juga Pak. Yakin saya betul. Serius ya? Marah juga di hatinya. Tapi apakah kemarahan itu berdosa? Enggak. Kebayang nggak walaupun doa-doa kita terbaik, tapi kalau misalnya hati kita dalam keadaan marah dan dihitung sebagai dosa, nggak ada urusan dengan doa terbaik kita, kita dosa. Tapi kan nggak gitu konsepnya. Karena yang berdosa itu adalah dampak dari kemarahan. Contoh, ada seorang lagi marah sampai dia mencaci maki pasangan hidupnya. Dia mencaci maki saudaranya, ya kan? Bahkan dia mencela saudaranya. Nah, kalimat-kalimat kotor inilah yang dihitung sebagai dosa. Maka berlaku firman Allah, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu lafaz yang diucapkan oleh seseorang kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatat lagi teliti. Gitu ya. Nah, jadi kalimat itulah yang dicatat sebagai dosa. Dasar kamu nak, dosa. Gak tahu diri, dosa. Tuh itu tuh. Jadi dampak dari kemarahannya yang bernilai dosa, termasuk saat orang tua kemudian memukul anaknya tepak. Nah, maka pukulan inilah yang dihitung sebagai dosa. Marahnya dihitung dosa enggak? Enggak. Karena dia adalah fitrah. Jadi dirilis kemarahannya dengan doa-doa terbaik, dengan istighfar. Ada orang tua sambil istighfar sambil mukulin anak. Astagfirullahaladzim kamu nak, astagfirullah gitu ya. Salah konsep ini, istighfarnya istighfar, mukulinnya mukulin. Nah, ini berarti ada yang salah ini. Berarti kemarahannya itu sudah menguasai akal sehatnya. Makanya sampai ulama berbeda pendapat tentang kalimat talak yang disampaikan oleh suami dalam keadaan marah. Tuh, saking apanya marah itu memang mudah ditunggangi oleh syaitan. Maka jamaah sekalian, pesan saya sederhana. Dirilis kemarahannya. Jangan diumbar. Jangan diumbar. Nah kan Ramadan juga sama kan ya. Nabi mengajarkan kayak gitu. Wa idza syatama gitu ya, kalau ada seorang yang mencela saudaranya lagi puasa nih, dibully, didorong, dikata-katain, bilang apa? Inni shaim. 2 kali kan ya. Maka para ulama menjelaskan kenapa dibilang 2 kali ana shaimnya, aku puasa, aku puasa. 1, mengingatkan diri bahwa diri ini sedang puasa. Yang kedua, mengingatkan dia supaya nggak berlebihan karena kita sedang puasa. Aku sedang puasa loh. Nah, mengingatkan diri kita, sudah sabar-sabar ya. Kamu lagi puasa. Dan kita ucapkan ini shaim.
kamu juga udah nggak usah kelewatan, aku sedang berpuasa. Gitu, bener nggak? Kan gitu ya. Jadi saat kita puasa, diapa-apain kita bilang apa? Aku lagi puasa. Kan bisa nanti habis maghrib. Ya, bukan gitu, enggak juga. Pokoknya mau maghrib, mau siang, mau malam sama aja nggak boleh. Dirilis kemarahannya. Oke, itu yang pertama. Kita sampai jam 9 ya. Kalau udah libur juga ya, mau kemana sih? Udah akhir Ramadan loh ini ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permata yang kedua adalah agama. Agama. Tapi dia bisa rusak nih. Allah sudah titipin kita agama. Tadi saya sudah kasih mukadimah bahwa orang beriman itu nggak kekal di neraka, dia mendapati kebaikan dan seterusnya. Yang kedua itu agama. Allah sudah nitipin kita agama. Ini permata jamaah sekalian. Tapi dia bisa rusak juga dengan apa? Hasad. Wal hasadu yuziluddin. Hasad itu bisa merusak agama. Tahu hasad? Tahu hasad? Nih gini. Ada iri, naik dengki. Naik lagi hasad. Ulangi, iri, naik lagi dengki, naik lagi hasad. Iri itu kita semuanya punya. Iri itu semua kita punya dan ini nggak dosa. Kenapa nggak dosa? Karena dia itu merupakan bagian dari fitrah kita. Ketertarikan terhadap sesuatu itu memang itu menjadi bagian fitrah kita. Dan keinginan kita terhadap sesuatu itu adalah bagian dari fitrah kita. Dan biasanya iri ini biasanya passion aja deh. Karena dorongan passion. Ya ketertarikan. Kalau kita nggak ada passion di situ nggak mungkin kita iri. Contoh misalnya kayak gini nih. Jamaah sekalian, nggak ada passion di melukis. Melukis tuh nggak ada, sama sekali nggak bisa ngelukis lah. Terus ada orang nih, tetangga atau siapapun kawan kita yang pandai betul melukis. Kalau dia ngelukis itu indah. Saya yakin jamaah sekalian nggak ada yang kayak gini, iri juga pengen bisa melukis. Nggak ada. Kenapa? Karena memang bukan passionnya. Coba kalau passionnya, misalnya jamaah sekalian suka burung. Hari-hari burung aja burung. Ya. Nah, lihat tetangganya punya burung baru. Burung apa itu? Burung ini beli di mana? Ada kemarin, ada yang butuh uang. Berapa? 400.000. Pengen juga punya burung kayak gitu. Enggak beli juga dia, enggak. Cuman ada perasaan apa? Pengen. Itu dosa enggak? Enggak. Jamaah sukanya di otomotif misalnya. Ngeliat tetangganya beli knalpot baru. Berapa itu? Murah aja 15 juta gitu. Wih, pengen juga nah, pengen. Padahal dia udah ganti juga, udah ganti, udah bagus dia knalpotnya. Cuman ada perasaan apa? Pengen juga nah, punya knalpot kayak gitu. Enggak beli juga. Itu dorongan passion namanya. Dan ini enggak masalah. Justru yang jadi masalah itu orang yang enggak punya keinginan. Ini enggak mau, ini enggak juga, ini enggak. Mau wafat aja ya, ya sudah enggak apa-apa. Wafat ya. Yang enggak punya keinginan. Kan aneh. Ya kan? Nah, jadi keinginan itu memang fitrah. Kalau sudah naik ke atasnya, nah kita harus waspada nih, dengki. Tahu dengki? Dengki itu kaidahnya sederhana. Senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain senang. Sesederhana itu. Jadi kalau kita ngelihat orang lain susah dan kita senang, dengki. Atau kalau ngelihat saudaranya lagi susah, kalau lagi senang kitanya susah, itu dengki. Gini gambaran dengki itu. Misalnya tetangganya punya mobil baru. Namanya orang dengki, dia bilang apa? Paling juga kredit. Lah kalau kredit kan dia yang ngangsur. Dia nggak ikut ngangsur kan ya. Paling juga 7 bulan diambil leasing. Lah kalau diambil leasing, itu mobil siapa? Mobil tetangganya lah. Paling juga nggak bisa tuh maintenance. Nggak bisa ganti oli. Coba. Orang dengki itu sampai mikirin cicilannya. Sampai mikirin ganti olinya. Sampai mikirin gimana kalau mobil itu ditarik leasing. Padahal bukan mobil dia jamaah sekalian. Itu uniknya orang yang dengki itu. Tapi jamaah sekalian, kalaupun orang dengki ini harus membahayakan, dia hanya membahayakan dirinya sendiri. Misalnya dia semalaman sibuk mikirin cicilan tetangganya. Sibuk mikirin ganti olinya. Sibuk mikirin kalau ditarik leasing. Semalaman dia nggak tidur, besok asam uratnya kambuh, kolesterol naik, darah tingginya kumat, di opname dia. Tapi dia hanya membahayakan dirinya sendiri. Tapi kalau sudah naik nih derajatnya ke hasad, makanya Allah sampai meminta kita berlindung kepadanya dengan apa? Dari sifat hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang-orang yang kalau sudah hasad. Itu kalau sudah hasad ngeri ya misalkan. Gini gambarannya.
Kalau ada orang bawa parang nih ke arah kita bisa lari. Loh, apa nih orang bawa parang? Kita bisa lari. Ada orang bawa tombak nih ke arah kita, ya kita bisa lari. Karena parang dan tombaknya kelihatan. Tapi kalau hasad tuh nggak kelihatan. Dia di depan kita lewat aja, Pak, nyapa dia. Tapi kalau udah hasad, gambarannya bukan lagi mikirin cicilan, bukan. Naik derajatnya. Apa yang difikirkan? Gimana caranya biar spionnya hilang satu? Gimana caranya biar mobilnya baret-baret? Gimana caranya biar bannya mudah bocor? Tuh orang apa? Hasad. Tuh kayak gitu. Jadi kalau dengki itu dia nggak senang dengan kebahagiaan yang Allah titipkan kepada saudaranya, tapi kalau sudah hasad dia berpikir bagaimana menghilangkan kebahagiaan yang Allah titipkan pada saudaranya. Itu bahayanya. Jadi hati-hati betul. Jadi kalau punya mobil baru, perbanyak baca apa? Al-Falaq. Termasuk kalau punya istri baru. Salah ya. Salah. Ini ngajak keributan nih. Mohon maaf ibu-ibu ya. Ini bapak-bapak juga nggak berani juga ya sebenarnya. Ini wajah-wajah setia semuanya. Wajah-wajah ahli surga insya Allah ya. Amin. Ya. Bukan nggak berani Pak ya. Saya yakin bapak-bapak sih bukan nggak berani. Cuman istrinya lebih berani daripada bapak-bapaknya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hasad itu bahayanya di situ. Dia bukannya sebatas iri dengki, tapi dia pengen gimana caranya biar kebahagiaan itu hilang dari saudaranya. Itu berat. Nah, paham ya? Makanya dia bisa merusak agama. Makanya Nabi menyampaikan gini. Iyyakumal hasad. Hati-hati kalian terhadap hasad ini. Kenapa? Karena dia itu bisa merusak amal. Sebagaimana api bisa membakar kayu bakar. Bahaya betul ya. Nah, kalau sudah ada hasad dalam hati kita banyak istighfar. Baik, sebenarnya saya mau cerita, cuman udah jam 6 lewat ya kan, jadi nggak jadi ceritanya. Nanti aja kapan-kapan. Lanjut lagi yang ketiga, kita persingkat yang ketiga. Apa yang ketiga? Al-haya, rasa malu. Rasa malu. Rasa malu itu permata aja mas kalian. Ini kita nih nggak malu buat buka aurat itu permata betul itu. Ya itu udah permata sudah. Aib kita tutup-tutupin biar orang nggak ada yang tahu itu udah permata itu. Karena rasa malu itu adalah permata. Sekalipun dia permata, dia bisa hilang, bisa rusak. Dengan apa? Wattama'u yuzilul haya. Tamak. Tahu tamak? Ya udah bahasa Indonesia nih. Toma itu tamak tuh udah bahasa Indonesia serapannya. Rakus terhadap perkara dunia itu bisa merusak rasa malu. Di zaman Nabi, Pak, ada nggak orang miskin? Di zaman Nabi? Ada. Orang fakir? Ada. Tapi banyak nggak peminta-minta? Enggak. Jadi kalau di zaman Nabi ada orang minta-minta, memang kalau sudah 2 atau 3 hari dia gak makan betulan. Ya maka dia minta gitu. Nah, kita bisa menyaksikan dalam satu riwayat ya bahwa ada orang yang biasa terlambat dalam sholatnya, mungkin ini sering sekali diceritakan. Kata Nabi, ini orang suka terlambat, coba dia dicek kenapa dia suka terlambat saat sholat. Dicek, ternyata masalahnya satu, dia bergantian sarung dengan istrinya, karena memang itu sarung yang paling layak untuk digunakan untuk ibadah. Oke, satu. Yang kedua, ada seorang sahabat nih, dari mulai pagi dia udah ke masjid. Dia kemudian menjemput rezeki, balik lagi ke masjid. Jemput lagi rezeki, balik lagi ke masjid. Sampai sore itu. Maka ditanya, kenapa kok? Kuperhatikan, kan Nabi kan rumahnya bergandengan dengan masjid. Kuperhatikan kau di masjid aja, kau tidak bekerja. Bekerja, wahai Rasul. Terus, kenapa nggak pulang? Malu, wahai Rasul, belum ada rezeki yang bisa kupersembahkan untuk keluargaku. Coba. Seharian. Dia bukan nganggur, bukan minta, dia kerja, dia jemput rezeki, tapi belum dapat, mau diapain? Maka Nabi, siapa yang mau nyanggupin nih, si fulan nih sudah bekerja tapi belum dapat rezeki, belum dapat gitu ya. Maka sahabat berduyun-duyun untuk memberikan makanan, ya, bahan makanan, kemudian dia pulang dengan bahagia. Tapi dia minta-minta enggak. Kenapa coba? Sekalipun para sahabat itu ada yang miskin secara zahirnya, secara fisiknya, secara lahirnya dia miskin, tapi hatinya kaya, nggak rakus sama urusan dunia. Coba lihat sekarang. Kita bukan bermaksud untuk mendiskreditkan atau merendahkan orang-orang yang meminta-minta, bukan. Kita hanya ingin sebatas memberikan gambaran perbandingan bahwa sekarang ini ada orang yang secara fisik sehat, tapi dia memutuskan untuk apa? Meminta-minta. Ini nggak boleh jamaah sekalian. Ya. Fisiknya sehat. Lalu kenapa dia sampai hari-hari kita temukan gitu loh.
Kalau cuma sekali mungkin dia lagi lapar, lagi butuh, nah kita bantu. Tapi kalau hari-hari dia minta gitu. Karena dia sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya. Tamak terhadap dunia, maka hilang rasa malunya. Hilang rasa malunya. Maka saya nasihatkan betul jamaah sekalian. Kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan harian yang sifatnya primer, itu cukup aja sebenarnya. Tapi kalau untuk mencukupi gaya hidup, ini nggak bakal ada kelarnya. Nggak bakal ada kelarnya. Ada uang muka berapa? 5 juta, mau ngapain? Mau upgrade HP katanya. Minjem uang gara-gara mau upgrade HP. Ini hati-hati nih. Jadi dia hilang rasa malunya tuh. Hilang rasa malunya. Ya Allah, HP-nya masih berfungsi dengan baik. Cuman pengen naikin satu level, nambah 5 juta. Nih, ini tahadus, ini HP saya nih. 2 bulan lagi nih anniversary nih. 2 bulan yang keberapa? Yang kelima. Tahun yang kelima nanti 2 bulan lagi nih, Masya Allah. Karena masih berfungsi. WA ya jalan, buka PDF ya bisa, Google Meet ya bisa, nge-zoom juga masih oke. Gak usah di-upgrade, apalagi sampai minjam, kecuali ada rezeki lebih. Ya, ada rezeki lebih. Jadi jamaah sekalian, selama bukan kebutuhan primer, makanya kita sering dengar nih, Nabi itu tidak mau mensolati orang yang masih ada hutangnya. Itu untuk hutang yang bukan kebutuhan yang primer. Dan kata Nabi ini kan, semua kesalahan orang-orang yang mati syahid itu semuanya diampuni. Illa dain, kecuali apa? Hutang. Allah nggak nanggung itu. Hutang yang bukan untuk kebutuhan yang primer, jamaah sekalian. Tapi kalau untuk kebutuhan yang primer dia berhutang, ini Allah nanggung. Misalnya nih ada orang yang kelaparan. Dia bilang ke kita, adakah berasnya? Kenapa? Aku belum makan. Kita nih, mohon maaf nih ya, pelitnya kita kasih pinjaman padahal kita mampu. Ya Allah, jangan dikasih pinjam lo cuma minta beras 1 kilo 2 kilo, kasih lah kalau kita punya. Kasih juga uangnya situ 50.000, kasih juga telurnya kalau memang kita punya lebih telurnya, sampaikan. Udah nih, mudah-mudahan berkah, kasih dia. Ternyata dia pinjam nih, adakah uangnya 30.000 aja, hari ini keluarga belum makan. Dia pinjam 30.000 dan ternyata dia meninggal. Kebutuhan apa ini? Primer jemaah sekalian. Nah, orang kayak gini ditanggung sama Allah nanti. Ya kecuali nanti memang dia mau datang, tega betul rasanya dia datang ke keluarganya. Mohon maaf dulu Bapak pernah pinjam 30.000. Allah. Ini tega betul. Apalagi orang-orang yang baru dipinjam 50.000, nanti ku tagih di akhirat. Di akhirat belum tentu bahagia. Ya, mentagih aja di akhirat. Sudah kalau memang ya 30.000, 50.000 diikhlasin. Nah, kalau memang dia untuk kebutuhan yang primer, lain kalau dia pinjam untuk misalnya ganti mobil, nah wajib nih dikejar. Kalau untuk kebutuhan yang primer beda gitu ya tuh. Jadi kalau orang itu merasa dia punya malu, maka dia akan terpelihara dari sifat tamak, gak bakal berlebih. Nah yang terakhir ya mas kalian, yang keempat apa tadi? Permata yang keempat, amal soleh. Amal soleh itu yang sudah kita kumpulkan selama ini, dia bisa rusak dengan apa? Ghibah. Wal ghibatu tuzilul amal soleh. Ghibah itu bisa merusak amal soleh. Tahu amal soleh Pak ya? Ini jamaah ikut taklim. Ada yang bersandar, kemudian menunduk, betul khusyuk. Gak usah dibangunin ya. Justru kalau jamaah sekalian ada yang tidur, saya bahagia, seriusan. Jadi kalau ada jamaah taklim yang tidur, saya bahagia. Kenapa? Berarti saya berhasil memasukkan jamaah ke taman surga yang sesungguhnya. Jadi tidur aja semuanya, nggak apa-apa. Paling saya pulang, ya. Tidur aja, nggak apa-apa. Baik, kita baik. Lanjut ya. Sedikit lagi nih. Jadi yang keempat apa? Amal soleh bisa rusak dengan ghibah. Nah, kita sedang mengumpulkan amal soleh, tarawih, tilawah, i'tikaf, baca Quran, ngasih takjil. Itu semuanya dalam rangka beramal soleh, infak, sedekah dan seterusnya. Itu amal soleh semuanya. Tapi dia bisa rusak dengan apa? Ghibah. Tahu ghibah? Ngomongin orang. Ini nih, Pak. Kita ini bikin salah dulu baru minta maaf, atau minta maaf dulu baru bikin salah? Bikin salah dulu baru minta maaf. Tapi kalau dalam ghibah konsepnya dibalik Pak. Minta maaf dulu baru bikin salah. Gini nih, kita lagi kumpul nih. Datang satu orang, Pak, maaf loh ya. Udah minta maaf. Padahal belum bikin salah loh ya. Keren gak orang ghibah? Keren. Dia belum bikin dosa sudah minta maaf. Pak,
Maaf loh ya. Apalagi kalau disambung dengan kalimat yang selanjutnya kan, kalimat yang penuh hikmah dan bijaksana. Apa kalimatnya? Kita sih bukan lagi mau ngomongin orang loh ya. Kira-kira ngomongin apa ini? Orang lah, siapa lagi? Kalau ada orang udah membuat apa tadi? Mukadimah model kayak gitu, udah itu udah pasti sih. Maaf loh ya Pak ya, kita sih bukan lagi ngomongin orang. Saya nggak mau nyebut nama loh ya, cuman dia di blok C nomor 3. Oh, akhirnya pada jamaah pulang-pulang kuliah subuh lewat blok C nomor 3. Oh Bapak anu ternyata ya. Nah gibah. Saya tuliskan dalam buku Dari Hati ke Hati. Saya tuliskan satu quotes di sana. Perih itu saat amal kebaikan kita berada dalam timbangan amal orang lain dan keburukan orang lain berada dalam timbangan amal kita. Itu perih. Jadi saat di akhirat, ya Allah, pahala taklim saya mana? Di dia tuh. Loh kok bisa di dia? Lah kamu ngomongin keburukannya. Ya kan? Ya Allah, saya pernah umroh ini 4 kali. Di mana pahala? Di sana tuh, di dia. Loh kok bisa di dia? Kamu membicarakan aibnya depan orang. Paham ya? Lah terus ini dosa siapa ya Allah? Aku tidak pernah melakukan dosa yang model kayak gini nih. Dosanya dari dia. Loh kok bisa dia? Ya kamu membicarakan keburukan masa lalunya. Padahal dia sudah tidak lagi melakukan keburukan itu. Engkau sampaikan di hadapan yang lain. Tuh, itu perih ya mas kalian. Jadi orang yang bangkrut sebagaimana sabda Nabi itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa gunungan pahala, tapi datang orang-orang, ya Allah aku dizalimi sama lisannya itu nah. Kaza wa kaza begini dan begitu. Maka apa ya Allah? Ya sudah ambil aja pahalanya. Dia ambil pahalanya. 1, 2, 3 banyak habis pahalanya. Dan ditambah lagi kan? Ya Allah aku juga sama nih, dizalimi juga sama dia. Pahalanya udah habis. Gak apa-apa aku punya dosa, timpakan aja buat dia. Dia jatuh tersungkur ke dalam neraka bukan gak bawa pahala, tapi dia bawa keburukan yang dia lakukan kepada orang lain. Itu masalahnya. Jadi ghibah itu sudah. Dan terakhir syarat ghibah itu 3. 1, yang dibicarakan itu adalah orang. Adalah apa? Orang. Jadi kalau kedudukan ini bukan ghibah. Misalnya ada satu pemimpin negeri di negeri Konoha misalnya ya. Di negeri Konoha. Itu presidennya tuh di negeri Konoha ya, gak adil. Nah presidennya, nah ini lagi gibah atau bukan? Gibah bukan? Ingat, yang gibah itu satu apa syaratnya? Orang, bukan kedudukan. Presiden itu orang atau kedudukan? Kedudukan. Misalnya kita nggak senang sama menteri ini ngeluarin kebijakan lo nggak jelas. Ini kan bisa memicu bla 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 gitu. Nah ini kita sedang gibah atau bukan? Bukan. Karena kita sedang membicarakan kedudukannya. Lain kalau gini, kayak gitu tuh, kegendutan tuh, kenyang makan uang rakyat. Nah ini body shaming. Paham ya? Itu beda. Lain urusannya nih. Ini beda karena kita sudah menyerang personal. Itu nggak boleh. Yang kedua syaratnya adalah yang dibicarakan adalah keburukannya. Makanya kaidah ketika ditanya nih, seorang syekh ditanya, Syekh, ghibah itu apa? Zikruka akhaka fima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu dan kalau dia tahu dia nggak suka. Biasanya kita dibicarakan apa? Kebaikan atau keburukan kita nggak suka nih? Keburukan. Saya belum pernah menemukan sampai detik ini ya. Ada orang marah gara-gara dibicarakan kebaikannya. Kalian kok tega ya membicarakan saya umroh kemarin? Ada nggak? Wah, kalian bener-bener ya Allah, habis pikir saya. Kenapa kalian membicarakan saya kemarin sedekah 10 juta? Padahal kan 11 juta, ini pujungannya. Cuman kurang 1 juta dia marah ya. Gak ada. Jadi orang tuh kalau ada kebaikan dibicarakan, gak ada orang tuh marah, gak ada. Pasti keburukan. Jadi syarat yang kedua adalah keburukan. Jadi kalau kita membicarakan kebaikan tuh gak dosa. Dan yang terakhir syaratnya apa? Harus ada orang yang mendengar. Harus ada orang yang mendengar. Jadi kalau kita ngomong ya, sendirian nih, dasar nggak tahu diri jadi orang. Jilbab aja lebar, otak sempit. Tapi sendiri, itu bukan ngegibah, itu namanya ngedumel. Beda ya? Beda. Tapi dosa nggak? Dosa, karena kalimat yang keluar adalah kalimat-kalimat kotor. Berlaku tadi firman Allah, tidak ada satu lafaz yang keluar dari seorang itu kecuali ada malaikat yang mencatat lagi teliti. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan jemaah sekalian. Jadi ingat 4 permata. 1, akal, dia bisa rusak dengan kemarahan. Yang kedua, agama, dia bisa rusak dengan sifat hasad.
Yang ketiga, rasa malu, dia bisa rusak dengan apa? Tamak, rakus terhadap dunia. Dan yang keempat, amal soleh, dan dia bisa rusak dengan ghibah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku lupa lihada, nggak ada pertanyaan ya, nggak ada, karena nggak ada sarapan paginya. Baik, aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.